Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiani. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi biologi, yaitu mengenai kingdom plantae. Adapun cakupan pembahasan daripada kingdom plantae ini adalah yang pertama, tentunya pengertian daripada kingdom plantae sendiri. Kemudian ada ciri-ciri plantae. Yang ketiga ada klasifikasi jenis kingdom plantae. Kemudian yang terakhir manfaat kingdom plantae. Nah, di sini tujuan daripada pembelajaran pada materi kingdom plantae ini diantaranya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi ciri-ciri umum plantae. Yang kedua, untuk dapat membedakan tumbuhan lumut, paku, dan juga biji berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengklasifikasikan pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Kemudian yang keempat, menjelaskan cara-cara perkembangbiakan tumbuhan lumut, paku, dan biji. Yang kelima, menemukan peranan berbagai jenis plantae tertentu yang ada di lingkungan. Kemudian yang terakhir, untuk membuat tabel hasil pengamatan informasi pemanfaatan daripada kingdom plantae sendiri. Untuk itu langsung saja, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pengertian daripada kingdom plantae. Kingdom plantae atau lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil ini adalah suatu zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof. Nah, di luar konteks ini, tumbuhan itu mengacu pada organisme yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan selulosa dan multiseluler. Kemudian muncul banyak kritikan mengenai fungi termasuk bagian dari kingdom plantae, karena fungi sendiri mendapatkan makanan bukan melalui proses fotosintesis, melainkan dari sisa-sisa bahan organik. Itulah sekilas mengenai kingdom plantae. Kemudian dilanjutkan dengan ciri-ciri daripada kingdom plantae. Yang pertama, kingdom plantae ini merupakan multiseluler atau banyak sel autotrof, mempunyai banyak sel autotrof, kemudian bisa membuat makanannya sendiri. Yang kedua yaitu eukariotik, di mana merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. Kemudian yang ketiga, terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang keempat, hidup di daratan yang lembab atau perairan, seperti salah satu contohnya dapat dilihat pada PPT ini di samping. Kemudian setelah itu si kingdom plantae juga dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Yang terakhir, memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini di antara ciri-cirinya yang lain ada memiliki bunga sebagai alat reproduksi seksual, memiliki organ dan sistem organ, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan pilum Pteridophyta, di mana pilum ini merupakan tumbuhan yang telah memiliki batang, akar, dan daun sejati. Perkembangbiakan Pteridophyta ini dengan cara spora atau kormofita berspora dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Selain itu, tumbuhan paku juga memiliki klorofil, pembuluh angkut xilem, dan floem, serta berakar serabut. Pada umumnya juga tumbuhan paku ini hidup di darat, terutama di daerah hutan hujan tropis. Tetapi ada beberapa jenis paku yang hidup mengapung di air. Reproduksi tumbuhan paku sendiri
secara aseksual atau dengan spora. Tumbuhan ini juga mengalami metagenesis. Seperti pada gambar dapat teman-teman lihat proses reproduksi pada tumbuhan paku ini. Kemudian di sini ada beberapa jenis daripada tumbuhan paku, yaitu terdapat 4. Di sini ada paku sejati atau Pteriopsida, kemudian ada paku purba, Silopsida, kemudian ada paku ekor kuda, Spenopsida, dan ada paku kawat, Lycopsida. Di mana pada paku sejati ini di antara spesiesnya itu ada Suplir dan Semanggi. Pada paku purba ada Pistulum dan Rhinia. Kemudian pada paku ekor kuda ada Aquisetium, dan pada paku kawat ini terdapat Lycopodium dan Seleginia. Dilanjutkan karakteristik pada tumbuhan paku ini, yang pertama ada spora yang dihasilkan pada sporofil, terutama pada bagian bawah daunnya. Yang kedua ada batang, akar, dan daun dapat dengan mudah dibedakan. Kemudian yang ketiga, daun muda pada tumbuhan paku tumbuh menggulung. Dilanjutkan kepada filum selanjutnya, yaitu filum Bryophyta, di mana pada filum ini organ sejati ini seperti batang, akar, dan daun, serta tidak mempunyai pembuluh angkut xilem dan flum pada Pteridophyta. Bryophyta ini mempunyai suatu rhizoid kecil yang membuatnya dapat menempel di tanah. Nah, Bryophyta ini biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. Bryophyta ini adalah sebuah tumbuhan perairan antara tumbuhan berkormus atau Cormophyta dengan tumbuhan bertalus atau Talophyta. Reproduksi tumbuhan lumut sendiri yaitu mengalami metagenesis dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Di sini dapat teman-teman lihat siklus daripada reproduksi tumbuhan lumut. Kemudian yang selanjutnya jenis daripada tumbuhan lumut. Yang pertama ada Bryopsida atau lumut daun, ada Hepatocopsida, lumut hati, dan atau Ceratopsida, lumut tanduk. Spesies pada Bryopsida ini ada Sphagnum dan Polytrichum. Pada lumut hati ada Marsanthia polymorpha, dan pada lumut tanduk ini terdapat spesies Anthesceros leves. Karakteristik daripada tumbuhan lumut sendiri yaitu yang pertama, tumbuhan lumut ini berukuran makroskopis antara 1 sampai 2 cm, dan ada pula yang berukuran mencapai 40 cm. Yang kedua, Cormophyta ini merupakan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara batang, akar, dan daun. Selanjutnya yaitu filum Spermatophyta, di mana pada filum ini biji itu merupakan hasil daripada pembuahan antara benang sari dan putik di bunga, serta menjadi cikal bakal dari individu baru. Spermatophyta ini dibagi menjadi 2 subdivisi, yaitu Angiospermae atau berbiji tertutup dan Gymnospermae berbiji terbuka. Pada Spermatophyta ini hidup di darat dan beberapa hidup di air, misalnya teratai. Spermatophyta sendiri memiliki batang, akar, dan juga daun sejati. Selanjutnya siklus reproduksi daripada tumbuhan berbiji ini generatif ya atau seksual, dilakukan dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet atau gametogenesis, kemudian penyerbukan, polinasi, lalu terjadi peleburan gamet jantan dan betina, fertilisasi, yang akan menghasilkan embrio. Kemudian tipe daripada Spermatophyta sendiri ada 2, yaitu tadi tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae. Spesies daripada Angiospermae sendiri ada Pakis haji atau Sikas rupi,
Kemudian pada Gymnospermae spesiesnya ada Ginkgo guianae, kemudian ada Cisadinae, kemudian ada Githne dan Coniferinae. Karakter daripada tumbuhan ini yaitu ciri-cirinya memiliki dua subdivisi, Angiospermae dan Gymnospermae, dan memiliki organ biji atau bunga yang dihasilkan oleh memiliki organ biji atau bunga yang dihasilkan oleh Strobilus. Nah, manfaat daripada spermatopita sendiri yaitu sebagai bahan makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adapun manfaat daripada Kingdom Plantae sendiri diantaranya yaitu yang pertama ekstrak ginkgo biloba yang digunakan sebagai obat penambah stamina, mampu menghilangkan pusing hingga mengobati penyakit berbahaya kanker. Yang kedua ada pakurane, dapat diproses menjadi penyembuh luka. Yang ketiga yaitu ada pohon jambu, pada bagian daunnya dapat digunakan menjadi obat sakit perut. Yang keempat ada Marchantia polymorpha, dapat digunakan sebagai obat radang hati atau mengobati sakit hepatitis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.